Woi, nyalain dong lampunya. Ayo. Bukan yang itu. Nah, ini baru benar. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali bersama Papan Spidol di sini. Kali ini Papan Spidol akan membahas mengenai tokoh dan penemuan. Dan tema kali ini adalah penemuan yang mengubah dunia. Dan tokoh kali ini adalah Michael Faraday. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini agar channel ini senantiasa berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Oke, kita simak video berikut ini. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington Butts, yang sekarang menjadi bagian dari London Borough of Southwark, tapi kemudian menjadi bagian dari kota Surrey. Michael Faraday adalah penemu listrik. Kalian tahu apakah itu listrik? Nah, kalau ini tiang listrik, bukan listrik. Kita lanjut. Michael Faraday adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia memiliki pendidikan sekolah paling dasar atau tingkatan SD. Pada usia 14 tahun, ia magang di George Ribau, penjilid buku lokal dan penjual buku di Blandford Street. Selama 7 tahun masa magangnya, Faraday banyak membaca buku karya Isaac Watts. Dengan antusias, dia menerapkan prinsip dan saran-saran yang terkandung di dalam buku tersebut. Ia mengembangkan minatnya pada sains, khususnya listrik. Oke, apakah kalian tahu bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Mari kita simak penjelasan di video singkat berikut ini. Listrik disalurkan dari pembangkit listrik ke rumah-rumah dengan menggunakan jaringan kabel. Jaringan kabel ini merupakan sarana penghubung dari pembangkit listrik yang jaraknya ratusan kilometer menuju ke rumah-rumah. Oke, pada tahun 1812, pada usia 20 tahun dan pada akhir masa magangnya, Faraday menghadiri ceramah oleh ahli kimia Inggris yang bernama Humphrey Davy dari Royal Institution dan Royal Society, bersama dengan John Tatum, pendiri City of Philosophical Society. Kemudian mengirimi Davy sebuah buku setebal 300 halaman berdasarkan catatan yang dia ambil selama kuliah. Dia memutuskan untuk mempekerjakan Faraday sebagai asisten. Faraday terkenal karena karyanya tentang listrik dan magnet. Percobaan pertamanya yang tercatat adalah konstruksi tumpukan volta dengan 7 koin setengah penny Inggris, ditumpuk bersama dengan 7 piringan lembar seng dan 6 lembar kertas yang dibasahi dengan air garam. Faraday adalah seorang eksperimentalis hebat yang menyampaikan gagasannya dalam bahasa yang jelas dan sederhana. Kemudian James Clerk Maxwell mengambil karya Faraday dan diterima sebagai dasar dari semua teori modern tentang fenomena elektromagnetik. Mengenai penggunaan garis gaya oleh Faraday, Maxwell menulis satuannya SI dengan huruf F yang artinya farad. Bahkan Albert Einstein pun menyimpan foto Faraday di dinding ruang kerjanya, di samping foto Isaac Newton dan James Clerk Maxwell. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga listrik? Simak video berikut ini. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm broke. You know I'm gonna get
Oke, lanjut. Michael Faraday adalah orang yang pertama membuat disk generator listrik, dikenal dengan nama disk Faraday. Magnet berbentuk tapal kuda menciptakan medan magnet melalui piringan. Ketika piringan diputar, ini akan menginduksi arus listrik secara radial keluar dari pusat menuju ke tepi. Terobosan Faraday datang ketika dia membungkus dua kumparan kawat berisolasi di sekitar sebuah cincin besi dan menemukan bahwa setelah melewatkan arus melalui satu kumparan, arus sesaat diinduksi di kumparan lainnya. Fenomena ini sekarang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Peralatan kumparan cincin besi masih dipajang di Royal Institution. Dalam percobaan selanjutnya, dia menemukan bahwa jika menggerakkan magnet melalui loop kawat, arus listrik mengalir di kawat itu. Arus juga mengalir jika loop digerakkan di atas magnet stasioner. Demonstrasinya menetapkan bahwa medan magnet berubah menghasilkan medan listrik. Hubungan ini dimodelkan secara matematis oleh James Clerk Maxwell dengan nama hukum Faraday. Dari sini kita bisa tahu bagaimana proses listrik itu sampai ke rumah. Nah, untuk itu kita perlu menjaga listrik itu dengan baik. Karena proses perbaikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kenyamanan kita akan terganggu. Terlebih ketika kita sedang menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik. Listrik yang kita gunakan sekarang ini merupakan listrik hasil penemuan dari Michael Faraday dengan membuat dinamo listrik, yaitu nenek moyang pembangkit listrik modern dan motor listrik. Arus listrik yang kita terima di rumah merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses ini kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan nama arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik kemudian disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa kabel-kabel dan menara-menara tinggi menuju ke gardu penerima. Kemudian disalurkan menuju rumah kita. Dari sini arus listrik yang kita terima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang ada di dalam rumah. Mungkin itu yang bisa Papan Spidol sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.